Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gue mau bahas Kumo Desuga Nanika. Seperti biasa, gue tuh bakal bahas dari sisi light novelnya. Jadi gue tuh bakal bahas lanjutan anime Kumo Desuga Nanika berdasarkan light novel volume 7. Video ini adalah part 2 dari pembahasan volume 7. Video ini tentunya adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gue mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya, supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Pertarungan melawan UFO masih berlanjut. Ariel menghancurkan banyak musuh dan itu sangat membantu Kumoko. Para Wairim juga mulai menjatuhkan musuh satu persatu. Di atas naga, Kumoko ini mencoba untuk menganalisis kemampuan musuh. Tentunya kemampuan musuh nggak bisa dianalisis karena mereka robot dan mereka tuh berada di luar jangkauan sistem. Gak lama, UFO ngeluarin sinar laser yang besar dan itu menghancurkan apapun yang disentuh laser itu. Kumoko di sini ngasih peringatan ke Hyufang untuk menghindar dan akhirnya berhasil menghindar tepat waktu. Banyak naga dan pesawat musuh yang mati karena terkena serangan laser UFO itu. Kumoko di sini mikirin rencana, tapi nggak lama Ariel dan Potimas menyuruh Kumoko untuk segera menggunakan senjata Basoka yang dikasih Potimas. Kumoko harus segera pakai Basoka itu, sedangkan musuh lain tuh biar diurus sama Ariel dan Potimas. Hyufang di sini membawa Kumoko untuk mendekati UFO itu. Tentunya banyak pesawat yang menghadang. Kumoko juga di sini memakai sihir angin untuk menjatuhkan pesawat-pesawat yang menghalangi jalannya. Kumoko sangat kesal terhadap pesawat-pesawat yang menghalangi jalannya. Mereka tuh sangat merepotkan. Kumoko di sini ngeluarin Basoka yang dikasih dari ruang penyimpanan milik Kumoko. Hyufang melaju dengan cepat dalam membawa Kumoko menuju UFO itu. Kumoko mulai mengarahkan Basoka ke UFO itu. Setelah yakin, Kumoko pun menembakkan Basokanya. Cahaya luar biasa keluar dari Basoka. Cahaya itu tentunya mengarah ke UFO dan menembus UFO itu. Tapi Kumoko juga di sini terkena dampak dari tembakan Basoka yang dia keluarin. Kumoko di sini terpental dan terluka karena terjadi ledakan juga di sekitar bahu Kumoko dan itu merusak beberapa tubuh Kumoko, termasuk setengah otaknya. Untungnya, Kumoko punya sihir pemulihan yang hebat, sehingga dia tuh yakin kalau luka-lukanya tuh bisa diatasi. Sebelum ledakan di bahu Kumoko, Kumoko juga menendang Hyufang ke bawah supaya Hyufang gak terkena ledakan dari Basoka itu. Basoka itu memang berhasil membuat lubang pada UFO, tapi di sisi lain Basoka juga melukai si penggunanya. Kumoko di sini curiga kalau Potimas tuh sengaja membuat senjata yang melukai si penggunanya. Tujuannya untuk membunuh siapapun yang pakai Basoka itu, entah itu Ariel ataupun Kumoko. Kumoko kesal dengan rencana busuk Potimas yang ingin melukai sekutu dengan senjata Basokanya. Kumoko yang masih ada di udara, dia pun meluncur dan mau jatuh ke tanah. Saat menuju ke tanah, Kumoko masih mencoba untuk menyembuhkan otaknya yang hancur. Kumoko saat ini fokus pada penyembuhan, tentunya dia juga jatuh menuju ke tanah. Untungnya, sebelum Kumoko menghantam tanah, Hyufang langsung menangkap Kumoko. Kumoko pun sekarang ada di punggung Hyufang lagi. Hyufang di sini kagum sama sihir pemulihan Kumoko yang sangat luar biasa. Harusnya siapapun yang kena ledakan itu, harusnya sangat sulit untuk disembuhkan dan bahkan bisa mati. Tapi Kumoko bisa menyembuhkan kembali setengah otaknya yang hancur. Kumoko sekarang tuh mau fokus dulu dalam menghadapi UFO itu, dan menyuruh Hyufang untuk membawanya menuju UFO itu. Walaupun Kumoko sebenarnya ingin balas dendam ke Potimas, tapi dia tuh saat ini lebih memilih untuk fokus melawan UFO. Di sisi lain, ada percakapan antara Sophia dan Mera. Mengetahui betapa bahayanya senjata modern yang menggunakan energi MA, mereka berdua tuh kesal pada Potimas yang terus menggunakan senjata modern. Mereka berdua menganggap kalau Potimas adalah orang yang paling bajingan. Potimas tuh gak pernah peduli sama dunia, makanya dia tuh terus pakai senjata modern. Mereka berdua yakin kalau Potimas adalah tipe orang yang akan mengkhianati teman dengan mudah. Di sisi lain, ketika Kumoko sampai UFO, Potimas tuh kaget ternyata Kumoko bisa selamat. Kumoko dalam hatinya dia tuh sangat kesal. Hyufang dan para naga lain juga terlihat kesal pada Potimas.
Hyuvan bahkan di sini menyerang Potimas dengan serangan yang cepat, tapi tentunya Potimas bisa menghindari serangan itu. Potimas bilang kalau sekarang tuh bukan waktunya untuk saling bertarung. Potimas bilang kalau semua orang tuh butuh dia untuk menghentikan bom GMA yang ada pada UFO itu. Hyuvan dan Potimas di sini masih berdebat. Potimas terus memprovokasi. Hyuvan di sini ngasih tahu kalau dia tuh marah bukan karena dirinya dihina, tapi karena Potimas tuh bertindak pengecut dengan melukai Kumoko pakai senjata basoka yang digunakannya untuk masuk ke dalam UFO. Karena Kumoko udah pulih, dia langsung menyerang Potimas pakai sabitnya, tapi dihentikan sama Ariel. Ariel bilang kalau sekarang tuh bukan saatnya untuk bertarung. Potimas di sini juga bilang sebaiknya Ariel tuh ngajarin Kumoko supaya dia nggak kurang ajar. Ariel di sini langsung melempar Potimas pakai gaya judo dan Potimas pun jatuh ke lantai. Ariel bilang kalau Potimas banyak tingkah, Ariel tuh bakal membunuhnya. Ariel di sini juga menginjak tubuh Potimas. Ariel nawarin ke Kumoko apakah Kumoko mau menginjak Potimas atau enggak. Tentunya Kumoko di sini langsung menerima tawaran itu dan dia tuh menginjak tubuh Potimas. Kumoko juga menginjak kepala Potimas. Karena kaki Kumoko ini tajam, Kumoko pun menusuk pantat Potimas pakai kakinya. Bagi Kumoko, karena Potimas ini adalah cyborg, tentunya Potimas tuh nggak punya lubang pantat. Makanya Kumoko menusuk pantat Potimas untuk membuat lubang pantat. Hyuvan di sini merinding melihat kegilaan Kumoko. Ariel tertawa terbahak-bahak sambil guling-guling di lantai karena melihat tingkah Kumoko. Kumoko pun berhenti menginjak tubuh Potimas. Potimas di sini sangat marah karena untuk pertama kalinya dia tuh dipermalukan cukup buruk di depan semua orang. Potimas bilang kalau dia tuh bersumpah akan membunuh Kumoko dengan cara paling sadis. Tapi nggak lama Potimas menenangkan dirinya. Dia tahu kalau saat ini tuh bukan waktunya untuk bertarung. Potimas meminta Ariel untuk berhenti tertawa. Sambil menahan ketawa, Ariel pun lanjutin misi untuk menghentikan bom GMA. Kumoko menyuruh Hyuvan untuk menjaga di luar UFO. Hyuvan gak perlu ikut memasuki UFO. Di sisi lain, saat ini Dustin melihat pasukan robot yang mulai mendekati tempat manusia. Dustin yang merupakan paus, dia tentunya harus ikut dalam pertempuran demi melindungi manusia. Dustin ini sebenarnya tuh gak berbakat dalam memimpin sebuah perang. Dia udah tahu itu sejak agama Word of God masih menjadi agama yang kecil. Mengetahui kelemahannya itu, Dustin merekrut bawahan yang ahli dalam perang. Tapi sekarang, mau nggak mau Dustin tuh harus memimpin perang ini. Dustin hadir dalam perang kali ini demi meningkatkan semangat juang pasukannya. Dustin akan melakukan apapun demi manusia. Dustin di sini ngasih tahu ke pasukannya bahwa musuh kali ini adalah musuh yang pernah menumbangkan dewa, dan sekarang makhluk-makhluk itu bangkit kembali dan mencoba untuk menghancurkan dunia sekali lagi. Paus di sini ngasih pidatonya, dan itu membuat pasukan menjadi semakin semangat. Ketika mereka mau memasuki medan perang, mereka tuh dikagetkan bahwa robot-robot telah banyak dimusnahkan oleh para Ratu Taratek yang merupakan bawahan Ariel. Ratu Taratek bawahan Ariel tuh memang terkenal sangat luar biasa. Bahkan ada yang bilang satu Ratu Taratek bisa memusnahkan satu negara. Dan sekarang itu ada 4 Ratu Taratek yang ikut dalam perang dalam menghadapi robot. Dustin terus mengamati pertarungan Ratu Taratek dan para robot. Terlihat juga di sini ada pasukan tank yang paling merepotkan karena mereka tuh punya penghalang anti sihir. Serangan sihir nafas dari Ratu Taratek terlihat juga nggak berguna. Tapi walaupun gitu, efek gelombang dari serangan nafas membuat tank berterbangan di udara. Dustin juga di sini melihat kalau manusia tuh nggak punya kesempatan menang dalam melawan pasukan tank. Karena manusia nggak berdaya melawan pasukan tank, Dustin mempercayakan pasukan tank kepada pasukan Ariel dan Potimas. Pasukan manusia nggak kenal takut dan mereka tuh terus maju walaupun musuh sangat kuat. Pasukan manusia berhasil mengalahkan beberapa robot, tapi itu nggak sebanding dengan jumlah korban di pihak manusia. Terlihat juga boneka laba-laba milik Ariel yang ikut dalam perang melawan robot. Sekarang para boneka laba-laba tuh bertarung menghadapi tank. Para naga yang udah mengantar Ariel dan Kumoko menuju UFO, mereka juga ikut membantu dalam menghadapi pasukan robot. Di sisi lain, robot-robot pasukan Potimas, mereka nggak melakukan gerakan yang luar biasa. Mereka terlihat sangat nyantai. Dustin curiga kalau Potimas tuh lagi merencanakan sesuatu. Di sini, Dustin juga berpikir alasan Ariel mempercayakan Basoka kepada White
Kemungkinan itu semua karena Ariel tahu kalau White tuh nggak akan mati jika terjadi sesuatu pada bazooka-nya. Dustin kagum sama kekuatan White yang bisa menyembuhkan diri dengan cepat. Saat itu, Dustin yakin kalau White adalah The Nightmare Labyrinth. Dustin juga tahu kalau Ariel memperlakukan White sebagai orang yang setara dengannya, jadi bukan bawahannya. Dustin gak ngerti apa hubungan White dengan Ariel. Yang dia tahu saat ini, mereka tuh berteman. Dustin terus berpikir, kenapa seorang Ariel tuh gak mau bermusuhan sama White. Dustin juga mikirin pertanyaan Ariel yang waktu itu tiba-tiba bertanya ke dia tentang keabadian. Dustin berdeduksi kalau White gak bisa dibunuh sama Ariel. Makanya Ariel tuh menjadikan White sebagai temannya. Gak lama, Dustin melihat para boneka laba-laba menggiring para tank untuk menuju pasukan robot Potimas. Pasukan Potimas gak banyak kontribusi, makanya para boneka laba-laba tuh sengaja menggiring musuh ke sana. Ternyata robot-robot Potimas tuh punya kekuatan yang hebat, dan mereka berhasil menghancurkan beberapa tank. Dustin di sini kesal karena Potimas tuh seperti bermain-main dengan kehidupan orang-orang. Dustin melihat pasukan robot Potimas yang rusak, dan ternyata di sana tuh ada otaknya. Otak itu bukan otak buatan, melainkan otak asli. Potimas sangat kejam, menjadikan kehidupan orang lain tuh sebagai senjatanya. Di sisi lain, Ariel masih terus mengejek lubang pantat baru dari Potimas. Potimas di sini mengabaikan semua ejekan Ariel. Potimas fokus menembaki robot-robot yang menghalangi pakai senjata di tangannya. Kumoko ngerasa kalau senjata itu sama kuatnya dengan tembakan senjata tank. Cuma bedanya yang Potimas tuh ukurannya lebih kecil. Ariel dan Kumoko juga tentunya ikut membasmi robot-robot yang menghalangi. Kumoko di sini pakai sabit dan rantai untuk mengalahkan para musuh. Kumoko juga di sini melihat pertarungan Ariel, dan dia menganggap kalau Ariel adalah master pertempuran jarak dekat. Ariel tuh sangat kuat dalam pertempuran jarak dekat. Bagi Kumoko, Ariel adalah monster sesungguhnya. Kumoko nggak mau berhadapan sama Ariel. Kumoko juga di sini mikirin banyak hal. Salah satunya adalah cara untuk mengalahkan Potimas. Kumoko harus mempersiapkan diri jika dia tuh bertarung lagi melawan Potimas. Kumoko juga berpikir kalau dia berhadapan 1 lawan 1 melawan Potimas, mungkin dia tuh masih bisa menang melawan Potimas. Tapi kalau misalkan Potimas bekerja sama Ariel, maka Kumoko nggak mungkin punya kesempatan untuk menang. Kumoko di sini terus mikirin banyak hal, dan itu membuat perutnya sangat sakit. Kumoko, Ariel, dan Potimas, mereka tuh masih menghadapi para robot, sampai akhirnya datanglah tank yang besar. Kumoko di sini jengkel karena dia tuh harus terlibat dalam peperangan yang gak perlu. Peperangan sekarang membahayakan nyawa Kumoko, dan itu membuat dia sangat marah. Saking marahnya, tanpa sadar tiba-tiba sabit Kumoko tuh ngeluarin kabut hitam yang pekat. Kumoko kaget dan dia tuh goyang-goyangin sabitnya supaya kabutnya tuh menghilang. Tapi ternyata kabut itu udah menyelimuti para tank, dan para tank tuh langsung hancur seketika ketika kena kabut Kumoko. Ariel dan Potimas tercengang melihat kekuatan Kumoko. Melihat keduanya kagum, Kumoko tuh berakting seolah-olah dia tuh memang udah merencanakan hal itu. Ariel di sini tiba-tiba semangat. Ariel menganggap kalau Kumoko udah mulai serius, makanya dia tuh jadi bersemangat dan dia juga akan serius. Ariel bergerak dengan sangat cepat, dan Kumoko tuh nggak bisa melihatnya. Ariel seketika menghabisi banyak robot. Di sisi lain, saat ini Kuro berada di luar planet. Itu artinya, dia akan bertarung dengan kekuatan sendiri tanpa memakai sistem yang ada di planet. Bagi Kuro, para manusia dari zaman dulu selalu ingin berkuasa. Mereka melakukan berbagai cara untuk menjadi sangat kuat. Dan parahnya, mereka tuh nggak mikirin akibat dari perbuatan mereka jika menciptakan senjata yang mengerikan. Manusia bisa punah karena tangan mereka sendiri. Kuro menyadari kalau manusia tuh ngerasa lebih lemah dari makhluk lainnya, apalagi jika dibandingkan dengan para naga. Makanya demi bertahan hidup, manusia tuh menciptakan senjata-senjata yang bisa menyaingi makhluk lain, walaupun itu bisa membahayakan planet mereka sendiri. Saat ini, Kuro harus menghentikan petaka yang disebut dengan G-Meteo. Satu-satunya yang bisa bertarung di luar angkasa hanyalah Kuro. Kuro di sini juga berpikir kalau kemungkinan Potimas tuh lagi merencanakan sesuatu. Potimas adalah tipe orang manipulatif, jadi Kuro yakin kalau Potimas akan melakukan hal licik dengan memanfaatkan situasi yang sekarang. Saat ini Kuro sedang berhadapan dengan G-Meteo yang terlihat seperti monster aneh.
Senjata itu menembaki pakai peluru, tapi Kuro punya pertahanan yang sulit ditembus. Kuro pun dengan mudah menghancurkan G Meteo. Kuro saat ini mau bergegas kembali. Dia tuh mau membantu Ariel dan yang lainnya untuk menyelesaikan masalah bom GMA. Kuro gak akan biarin Potimas menjalankan rencana-rencana liciknya. Gak lama, Kuro ini disapa oleh Di yang merupakan dewa jahat atau dewa kematian. Di menyuruh Kuro untuk tidak membantu Ariel dan yang lainnya. Di ingin melihat hiburan yang lebih menarik. Karena itu adalah permintaan dewa yang lebih tinggi, Kuro sebagai dewa rendah, dia tuh hanya bisa menuruti perintah dari Di. Di sisi lain, Kumoko dan Ariel tuh menjelajahi UFO sesuai dengan arahan Potimas. Mereka bertiga di sini bisa memusnahkan musuh-musuh dengan mudah. Ketika masuk sebuah ruangan, Potimas tuh terlihat sangat kaget. Kumoko nggak ngerti kenapa Potimas bisa kaget. Tapi nggak lama di ruangan tengah tuh muncul benda yang tiba-tiba bertransformasi menjadi robot dengan banyak senjata. Robot itu di sini entah kenapa masih belum menyerang mereka bertiga. Di sini Potimas kaget, ternyata robot di dalam UFO itu adalah robot Gloria. Potimas tuh nggak pernah ngasih rancangan Gloria kepada siapapun, tapi ternyata ada Gloria di UFO. Potimas gak tahu kekuatan Gloria yang ada di depannya. Entah itu lebih kuat dari miliknya atau lebih lemah darinya. Potimas tuh gak tahu. Tapi walaupun gitu, Gloria tuh sangat kuat. Bahkan bisa menghancurkan naga kelas atas dengan sangat mudah. Ariel di sini mau info lebih detail. Tapi Potimas ingetin kalau tujuan mereka tuh adalah menghentikan bom dengan cepat. Potimas bilang kalau bomnya tuh ada di dalam robot Gloria. Potimas udah mendeteksinya, jadi udah pasti ada di dalam robot itu. Karena robot ada di dalam Gloria, hal itu membuat misi menjadi semakin sulit. Mengalahkan Gloria sama aja dengan mengaktifkan bom itu. Kumoko dalam hatinya sangat kesal karena ada orang yang menciptakan dan memikirkan benda berbahaya yang bisa menghancurkan dunia. Kumoko berpikir kalau sebaiknya mereka tuh mengulur waktu sampai datang Kuro. Tapi gak lama Kumoko tuh mendengar suara Di. Dibilang kalau Kuro nggak mungkin membantu. Tiba-tiba Kumoko di sini memegang sebuah handphone dan dia tuh tiba-tiba meletakkan di telinganya. Kumoko marah karena Di tuh bertindak semaunya. Dibilang kalau Kumoko tuh sangat menghiburnya. Kumoko tuh berkembang dengan baik. Di juga di sini ngasih tahu kalau dia tuh ngasih efek tambahan pada sabit Kumoko sehingga sabit buatan Kumoko tuh bisa berubah dan berkembang sendiri. Di sangat senang karena kemampuan sabit itu sangat cocok sama Kumoko. Di juga jelasin kalau dia tuh butuh hiburan, makanya dia menyuruh Kuro untuk tidak membantu. Kumoko di sini mengutuk segala tindakan dari Di. Di menganggap kalau dunia tuh hanya hiburan. Di sini berharap kalau Kumoko melakukan yang terbaik supaya bisa menang. Setelah itu Di memutuskan koneksinya. Karena Kumoko bertingkah aneh, Ariel nanya tentang apa yang terjadi pada Kumoko. Di sini Ariel tuh nanyain kondisinya Kumoko. Kumoko yang melihat Ariel khawatir, dia tuh langsung memeluk Ariel. Kumoko tuh habis berbicara dengan sosok yang sangat jahat, yaitu Admin D, dan itu membuat Kumoko sangat marah. Melihat Ariel khawatir, membuat suasana hati Kumoko berubah, makanya dia tuh langsung memeluk Ariel. Ariel tentunya bingung kenapa dia tiba-tiba dipeluk. Di sisi lain, Potimas ngerasa kalau Ariel dan Kumoko tuh lagi melakukan hal bodoh. Mereka pun diskusi lagi. Ariel di sini ngerasa kalau keputusan terbaik untuk menghentikan bom adalah menunggu kedatangan dari Kuro. Kumoko bilang kalau Kuro tuh nggak akan membantu. Kuro tuh baik-baik aja, tapi Kuro nggak bakal membantu. Di sini Kumoko nggak bisa jelasin alasannya. Mendengar hal itu, Ariel percaya pada Kumoko walaupun tanpa penjelasan. Melihat Ariel percaya, Potimas juga ikut percaya. Mereka pun diskusi cara untuk menghentikan bom itu. Potimas bilang kalau dia tuh punya cara lain. Potimas jelasin kalau tubuhnya yang sekarang saat ini dilengkapi dengan alat peretas atau hacking. Tapi untuk meretas tuh butuh waktu. Jadi Potimas mau kalau Ariel dan Kumoko melindungi Potimas ketika dia tuh lagi meretas. Potimas pun ngeluarin kabel yang akan menghubungkan dia dengan Gloria. Ariel bilang kalau dia tuh akan melindungi kabel itu, sedangkan Kumoko melindungi Potimas. Kabel Potimas bergerak seperti ular dan itu mulai menuju ke arah Gloria. Karena terancam, Gloria di sini mulai menyerang. Serangannya tuh lebih kuat daripada serangan tank. Kabel Potimas kalau kena serangan itu maka bisa hancur.
serangan tuh mengarah kepada Potimas. Tapi Kumoko menahannya pakai perisai yang dia ambil dari logam reruntuhan. Ariel di sini langsung mengikat Gloria pakai benangnya. Gak lama, ketika Kumoko ngerasa kalau misi kali ini akan mudah, tiba-tiba dia mendengar suara Ariel memanggilnya. Gak lama statistik Kumoko tuh tiba-tiba menurun drastis dan tubuhnya menjadi sangat sulit untuk dikendalikan. Kumoko yang gak bisa gerak, dia melihat Potimas mau menyerangnya pakai tembakan. Ariel di sini melindungi Kumoko dan Ariel pun tertembak. Kumoko di sini marah karena Ariel terluka dalam melindungi dirinya. Kumoko sadar kalau semuanya tuh adalah rencana Potimas. Sejak awal, Potimas tuh berencana untuk meretas Gloria dan menjadikannya sebagai senjata untuk membunuh Ariel dan Kumoko. Saat ini, Potimas dan Gloria tuh mengarahkan senjatanya pada Ariel. Kumoko di sini nggak ngerti kenapa Ariel tuh melindungi dia. Padahal Ariel tuh harusnya tahu kalau Kumoko tuh susah mati. Sebagai balas budi, Kumoko di sini nggak akan pernah biarin Ariel untuk mati. Potimas dan Gloria mulai menembak dan Kumoko menghentikannya dengan sabit dan perisainya. Kumoko menarik kabel Potimas dan melempar Potimas bersamaan dengan kabel. Kumoko yang sadar kalau barrier anti sihir yang dibuat sama Potimas udah nggak aktif, dia pun langsung mendorong perisai dan membuat Gloria terbang ke dinding. Kumoko juga membelah Gloria pakai sabitnya. Kumoko juga memegang bola bulat yang dicurigai sebagai bom GMA. Kumoko di sini berbalik dan dia melihat kalau Ariel telah berdiri sambil memegang kepala Potimas. Kepala Potimas juga langsung diinjak-injak sama Ariel. Ariel bilang kalau Potimas tuh nggak akan bisa mengalahkan kekuatan persahabatan antara dia dan Kumoko. Mendengar bahwa Ariel tuh menganggapnya sebagai sahabat, hal itu akhirnya membuat Kumoko mengerti kenapa Ariel tuh melindungi Kumoko. Ariel udah menganggap Kumoko sebagai keluarganya, makanya dia tuh melindungi Kumoko. Di sisi lain, Kumoko tuh melindungi Ariel hanya sebagai bentuk balas budi. Kumoko nggak pernah kepikiran untuk jadiin kata sahabat sebagai alasan untuk melindungi Ariel. Kumoko tuh hanya berpikiran untuk balas budi. Ariel di sini berterima kasih karena Kumoko telah menyelamatkan nyawanya. Gak lama Potimas bilang kalau mereka tuh harus segera menghentikan UFO. Potimas bilang kalau kali ini tuh dia udah kalah dan udah gak ada kesempatan lagi untuk membunuh Ariel dan Kumoko. Jadi lebih baik dia tuh kembali ke rencana awal untuk menghentikan UFO itu. Ariel di sini melepaskan Potimas. Potimas juga mengkonfirmasi kalau bom udah berhasil dia jinakkan. Potimas bilang lebih baik bom tuh diserahin ke Kuro karena paling aman memang dikasih ke Kuro. Gak lama Potimas jadi panik. Alasannya karena ternyata ada hal di luar dugaan Potimas. UFO saat ini berusaha memaksa untuk mengaktifkan bom itu. Menurut Potimas, kemungkinan besar bom itu akan meledak. Kumoko di sini panik karena dia tuh lagi pegang bom yang bercahaya dan secara refleks Kumoko tuh langsung memakan bom itu. Ariel di sini teriak karena Kumoko makan bomnya. Kumoko juga kaget karena secara nggak sadar dia tuh malah memakan bomnya. Kumoko di sini mencoba tetap tenang dan dia berpikir untuk menyerap bom yang ada di tubuhnya dengan kekuatan miliknya. Gak lama Kumoko mendengar suara bahwa kondisi pendewaan telah tercapai. Di sini, seketika tubuh Kumoko menjadi sangat sakit. Seolah-olah Kumoko tuh gak punya skill anti sakit. Kumoko terus merasakan sakit yang sangat luar biasa. Kumoko juga mendengar suara sistem yang bilang kalau dia tuh saat ini udah gak didukung lagi sama sistem. Setelah itu, suara sistem gak terdengar lagi. Gak lama Kumoko mendengar suara Di. Dibilang kalau Kumoko tuh sangat menghiburnya. Di gak nyangka kalau Kumoko tuh bakal memakan bom itu. Dibilang kalau dia tuh tadinya udah siap untuk nyelamatin Kumoko. Alasannya karena dia berpikir kalau bom tuh akan meledak. Tapi ternyata Kumoko malah berhasil menyerap bom itu. Dan dia gak jadi bantu Kumoko. Di saat ini membawa Kumoko ke tempatnya. Dibilang kalau sekarang kekuatan Kumoko tuh telah hilang sementara. Kumoko di sini berbalik ke belakang. Dia mengucapkan selamat datang karena Kumoko telah memasuki wilayah para dewa. Lebih tepatnya sekarang Kumoko udah jadi dewa. Dia ngasih nama Kumoko dengan sebutan Shiraori. Ketika Kumoko mau melihat wajah Di, tiba-tiba penglihatannya jadi putih. Dan ketika membuka matanya lagi, Kumoko melihat kalau Ariel tuh lagi khawatir padanya. Ternyata Kumoko saat ini lagi ditutupi kepompong. Dan Ariel membantu Kumoko dalam membuka kepompong itu.
Kumoko di sini mencoba keluar dari kepompong dan dia pun terjatuh. Wajah Kumoko kena lantai dan itu membuat Kumoko kesakitan. Kumoko di sini gak ngerti karena dia merasakan sakit. Kumoko juga di sini terheran-heran karena dia sekarang gak lagi memakai tubuh laba-laba, melainkan tubuh manusia asli dengan 2 kaki. Kumoko juga di sini mencoba untuk berdiri, tapi dia tuh gak bisa. Kumoko juga di sini mencoba untuk membuat baju pakai benang, tapi ternyata dia tuh nggak bisa. Kumoko nggak bisa pakai satupun kemampuannya. Ariel di sini khawatir karena Kumoko bertingkah aneh. Kumoko juga di sini melihat Kuro. Kuro bertanya, apakah Kumoko nggak bisa memakai semua kemampuannya? Kumoko di sini mau menjawab, tapi ternyata dia tuh nggak bisa. Jadi, ketika Kumoko memakan bom, tiba-tiba Kumoko tuh menghilang. Dan setelah Kumoko menghilang, UFO telah berhenti bergerak dan akhirnya jatuh ke tanah karena kehilangan energinya. Potimas juga saat ini udah memindahkan kesadarannya ke tubuh utama, jadi yang tersisa hanyalah kepala buatannya. Dustin juga menitip pesan kepada Ariel untuk Kumoko. Dustin memuji Kumoko dan dia mengucapkan terima kasih karena telah berhasil menjatuhkan UFO. Sekarang tubuh UFO tuh dijaga para naga. Jadi kalau ada manusia yang mendekat, para naga tuh langsung mengusir mereka. Saat itu Kuro langsung datang dan dia tuh membawa Mera beserta Sophia ke tempat Ariel. Gak lama tiba-tiba muncullah kepompong yang dicurigai sebagai Kumoko. Ariel pun mutusin untuk berkemah di gurun dan dia juga gak menyentuh kepompong itu. Setelah 47 hari, Kumoko baru sadar dan akhirnya keluar dari kepompong. Ariel bilang kalau semuanya tuh khawatir pada Kumoko. Ariel juga bilang kalau dia tuh menyangka bahwa Kumoko sengaja berteleport ke suatu tempat untuk meledakkan diri setelah dia makan bom. Saat itu, Ariel khawatir Kumoko nggak kembali, tapi untungnya Kumoko tuh kembali dengan sehat. Di sini, Kuro jelasin ke semua orang bahwa Kumoko saat ini telah jadi dewa. Kuro jelasin ketika Kumoko memakan bom dan Kumoko menyerap energi bom itu, saat itu tubuh Kumoko berevolusi jadi dewa. Kuro juga jelasin karena Kumoko udah jadi dewa, maka Kumoko udah berada di luar jangkauan sistem, yang artinya Kumoko tuh nggak bisa pakai kekuatan yang dikasih sama sistem. Kumoko di sini kaget karena dia jadi dewa, tapi Kumoko juga kecewa karena dia tuh harus kehilangan semua statistiknya ketika jadi dewa. Kuro bilang kalau Kumoko sekarang tuh orang biasa yang memiliki energi setingkat dewa. Kuro bilang semua orang di dunia tuh bisa pakai sihir karena dibantu sama sistem. Dan Kumoko sekarang tuh udah gak terikat lagi sama sistem. Selain itu, Kumoko tuh menjadi dewa dengan cara yang gak biasa. Jadi butuh waktu bagi Kumoko untuk mempelajari sihirnya sendiri. Ariel di sini paham semuanya. Jadi bukan berarti Kumoko tuh kehilangan semua kemampuannya. Melainkan Kumoko saat ini, dia tuh udah gak dibantu lagi sama sistem. Jadi Kumoko harus menemukan cara supaya bisa pakai kekuatannya sendiri tanpa bantuan dari sistem. Ariel di sini bilang kalau dia tuh bakal membantu Kumoko. Kumoko di sini kaget, ternyata Ariel tuh gak membunuhnya. Padahal sekarang adalah kesempatan Ariel untuk membunuh Kumoko. Kumoko di sini bertekad untuk segera mencari cara dalam menggunakan kekuatannya. Di sisi lain, ketika mengamati monitor, Potimas kesal karena ternyata Kumoko udah jadi dewa. Potimas memonitor apa yang terjadi dari kepala buatannya yang dibawa sama Ariel. Potimas tuh kesal sama Kumoko karena dari dulu dia tuh berjuang untuk jadi dewa, tapi ternyata nggak pernah berhasil. Dan sekarang dia tuh malah melihat orang lain jadi dewa. Itu membuat Potimas sangat kesal. Potimas di sini berpikir untuk membuat para reinkarnator saling bertarung. Potimas akan membuat Kumoko menghadapi teman-temannya. Potimas mau melihat Kumoko menderita. Potimas juga janji kalau dia tuh bakal membuat Kumoko merasakan kematian yang sangat luar biasa. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.